Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah Saba adalah salah satu surah yang terdapat di dalam Al-Quran, dan menempati urutan ke-34 di dalam susunan mushaf standar. Nama surah ini diambil dari kisah kaum Saba, yang disebutkan di dalam ayat ke-15 surah ini, sebuah peradaban kaum di negeri Yaman yang pernah hidup makmur, namun kemudian mengalami kehancuran akibat mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surah ini tergolong sebagai surah Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah sebelum Nabi Muhammad SAW melakukan hijrah ke Madinah, dengan jumlah ayat keseluruhan sebanyak 54 ayat. Secara garis besar, isi pokok dari surah Saba berkisar pada penegasan mengenai akidah Islam, keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pembuktian hari kebangkitan, serta pembenahan terhadap keimanan umat manusia terhadap risalah kenabian. Di dalamnya juga memuat kisah-kisah teladan mengenai beberapa nabi seperti Nabi Daud alaihissalam dan Nabi Sulaiman alaihissalam sebagai bentuk pengajaran bagaimana kekuasaan dan kekayaan seharusnya disikapi dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aspek-aspek penting yang terkandung di dalam surah Saba mencakup beberapa dimensi utama ajaran Islam, yaitu aspek akidah, kisah dan sejarah umat terdahulu, serta hukum dan moralitas. Pada aspek akidah, surah ini secara tegas memperingatkan kaum musyrik Mekah tentang kepalsuan tandingan atau sekutu yang mereka adakan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pencipta langit dan bumi yang mengetahui segala yang gaib maupun yang nampak. Aspek kisah dan sejarah di dalam surah Saba menyoroti pelajaran moral yang mendalam melalui kisah kaum Saba, yang dulunya dianugerahi negeri yang subur, makmur, dan penuh dengan hasil bumi berlimpah, namun berubah drastis menjadi musnah akibat kedurhakaan mereka terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berpaling dari ajaran para rasul. Selain kisah kaum Saba, aspek sejarah di dalam surah ini juga mengangkat kisah keluarga Nabi Daud alaihissalam dan Nabi Sulaiman alaihissalam untuk menunjukkan bagaimana kekuasaan besar, kekuatan militer, dan teknologi bangunan masa lalu ditundukkan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus menggarisbawahi betapa sedikitnya hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang benar-benar bersyukur. Aspek moralitas dan argumentasi kenabian di dalam surah Saba juga menyoroti bagaimana orang-orang kafir menentang risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dengan berbagai tuduhan, seperti menuduhnya sebagai orang gila atau menganggap Al-Quran sebagai sebuah kebohongan yang diada-adakan. Al-Quran kemudian menjawab keraguan tersebut dengan menegaskan bahwa kedatangan Nabi Muhammad SAW tidak lain adalah sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan bagi seluruh umat manusia, meskipun sebagian besar manusia tidak memahaminya. Surah ini pun memperingatkan tentang kepastian hari kiamat dan hari perhitungan amal, di mana orang-orang kafir pada hari itu akan menyesali penolakan mereka, sementara orang-orang yang beriman dan beramal soleh akan mendapatkan ampunan serta rezeki yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui uraian tersebut, surah Saba berfungsi sebagai panduan hidup yang mengajak manusia untuk senantiasa merenungkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengambil hikmah dari kebinasaan umat terdahulu yang kufur nikmat, dan meneguhkan keimanan di jalan yang benar. Sebagai pelengkap pemahaman terhadap surah Saba, bagian akhir surah ini juga banyak menguraikan tentang hakikat rezeki, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa Dialah yang melapangkan dan menyempitkan rezeki bagi siapa saja yang dikehendakinya di antara hambanya, serta apa saja yang dinafkahkan oleh manusia di jalannya, pasti akan digantikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebaik-baik balasan. Selain itu, surah Saba diakhiri dengan peringatan tegas mengenai kedatangan hari kiamat yang terjadi secara tiba-tiba tanpa disadari, serta bagaimana penyesalan orang-orang zalim ketika mereka melihat azab dan menginginkan agar dikembalikan ke dunia untuk berbuat amal soleh, padahal kesempatan tersebut telah tertutup rapat bagi mereka. Demikianlah keseluruhan isi, makna, serta aspek-aspek penting yang terkandung di dalam surah Saba secara mendalam sebagai pedoman hidup bagi umat manusia. Hikmah yang sangat besar dari keseluruhan surah ini adalah panggilan bagi setiap hamba untuk senantiasa bersyukur atas segala nikmat, baik nikmat iman, kesehatan, maupun limpahan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab kelak di akhirat setiap manusia akan dimintai pertanggungjawaban secara adil atas segala apa yang telah mereka perbuat selama kehidupan di dunia. Demikianlah uraian di atas ini tidak seluas yang sebenarnya, jadi sekadar sekelumit saja dari luasnya samudra hikmah yang terkandung di dalam Al-Quran. Semoga setiap lembaran makna surah Saba yang telah kita selami bersama, dapat menjadi pelita yang menerangi hati, menuntun langkah kaki kita untuk senantiasa berjalan di atas ketaatan, serta menumbuhkan rasa syukur yang mendalam atas segala karunia yang telah dilimpahkan kepada kita. Saya ucapkan, terima kasih atas perhatiannya.
Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita semua dalam kebaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.